Hari ini tema khotbahnya adalah Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima keulang ya. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya balik dulu, tema hari ini tentang Yesus naik ke surga. Dan yang pertama adalah Yesus, kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga adalah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari baca bersama-sama ayat 8, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Lalu dia terangkat ke surga. Jadi hanya 2 kata yang saudara bawa pulang hari ini, saksi dan terangkat. Yuk kita mulai. Yang pertama, menjadi saksi Tuhan. Apa arti kata saksi? Hari ini datang Dr. Tonik Tangkau, om saya yang saya hormati. Beliau adalah doktor di bidang hukum. Jadi hari ini saya juga cek di Google apa arti saksi menurut perkara pidana atau perdata. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami dalam satu penyidikan, dalam satu perkara. 3 hal ditulis di kamus. Mendengar, melihat, mengalami. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mendengar, melihat, mengalami. Tadi pagi saya berdoa, bisakah kita semua menjadi saksi Kristus? Saya tanya itu dalam hati saya dan saya memberanikan diri tanya kepada saudara, bisakah kita menjadi saksi Kristus? Dan ternyata artinya simpel sekali. Apakah saudara pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan? Yang pernah mendengar boleh angkat tangan. Yang kedua, saya mau tanya, siapa yang pernah sekali saja mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup boleh angkat tangan? Siapa pernah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup? Ya, 3, mendengar, melihat, mengalami. Ternyata kita semua bisa menjadi saksi Kristus. Saksi, saya lanjutkan, saksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di hidup kita. Saksi itu bukan hanya tugasnya murid atau pendeta atau gembala atau penyanyi. Tapi saksi itu tugas semua orang yang berkata dirinya Kristen. Contoh, Stefanus bukan rasul. Antipas bukan rasul. Tetapi mereka juga menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Menarik sekali kalau kita membahas tentang saksi. Ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, ini menarik. Pelan-pelan baca. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Stop dulu saudara. Belajar satu hal. Di pengadilan ada pendakwa. Di surga nanti juga ada pendakwa. Betul gak? Iblis itu nyari-nyari kesalahan kita. Tapi baca ayat 10, ayat 11, 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Satu-satunya cara mengurangi rancangan iblis, dakwaan iblis dalam hidup saudara adalah bersaksi. Neracanya berkurang kalau saksinya tambah banyak. Gampang kan? It's very easy. Saya cerita, ada Bayu di sini. Saya
buat lagu, satu lagu. Judulnya Selalu Ada Caranya Tuhan. Lagu ini sebenarnya bukan buat saudara atau buat dipublish. Waktu itu saya lagi alamin, ya sebenarnya banyak sih ya masalah. Lalu saya buat lagunya seperti ini. Bahwa Tuhan setia, Dia beriku jalan keluar. Lalu refrennya saya tulis. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Aku awal saat ku angkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Lalu saya tulis, kuatlah hatiku, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Saksi pertama, saksi buat diriku sendiri. Setelah itu lagu ini diambil beberapa penyanyi dan jadinya berubah untuk saudara semua. Yuk kita nyanyikan. Bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Lalu mulai dipakai mu. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, saksi Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertama saksi dulu buat diri kita, lalu yang kedua saksikan buat orang lain. Yuk secara cepat, saya punya waktu sedikit. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara yang disebut Kristen, jangan malu bersaksi. Jangan malu menyatakan kalau kita Kristen. Jangan malu kalau di restoran berdoa, jangan malu. Ada Timo, kemarin ada Timo, saudara saya kemarin baru nikah. Keluarganya Katolik, ya samalah Katolik Kristen. Waktu doa saya lihat mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jelas, kadang orang Kristen yang terlalu bebas. Doa sama orang Muslim juga gini, sama orang Buddha juga ikut. Hei, jangan malu punya iman Kristen, katakan amin. Dikatakan jangan barang siapa malu karena perkataanku. Tapi menarik, Alkitab itu dalam. Kita lihatlah yang berikutnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Jangan malu bersaksi Tuhan tentang Tuhan kita. Ayo baca sama-sama satu lagi. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Stop dulu. Banyak orang malu bersaksi tentang Tuhan karena dia lihat ada orang Kristen yang gagal. Ada orang Kristen yang korupsi, ada orang Kristen yang main perempuan, ada pendeta yang korup, ada pendeta yang skandal. Lalu dia malu bilang kalau dia Kristen. Alkitab bilang jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena ada orang yang gagal dalam hidupnya karena imannya. Gak usah malu, itu urusannya dia. Tugas kita bersaksi tentang siapa? Tuhan. Oh saya gak ikut-ikutan. Saya malu terlalu banyak ngurus gereja. Banyak orang Kristen yang gagal. Ada ayatnya. Janganlah malu karena aku, kata Paulus. Aku ini masuk penjara. Tapi kamu bersaksi tentang Tuhan kita. William Barclay berkata, lebih banyak jumlah orang Kristen menolak dan mengkhianati Kristus dengan sikap diamnya ketimbang kata-kata yang terucapkan. Menjadi saksi itu bukan menjadi pengamat.
Seorang pemain bulu tangkis, ini pemain ganda Thomas Cup. Dia menjadi saksi dan juga dia bermain waktu main bulu tangkis. Tapi kalau jadi pengamat, cuma jadi penonton. Ngomongnya lebih banyak. Gereja ini lebih ramai ya dari sana ya. Worship-nya lebih hebat ya dari sana ya. Pendetanya lebih ganteng. Memang saudara, saya memang lebih ganteng dari pendeta lain. Itu kenyataan. Tapi saudara jangan stop hanya jadi pengamat. Jadilah saksi. Orang yang di politik mengamati ini, itu, tapi coba jadi anggota DPR. Berat loh. Coba jadi menteri. Coba jadi pejabat, berat. Jadilah saksi, bukan menjadi pengamat. Jangan malu. Saya baca ayat ini buat saudara. Saya berharap saudara dapat masuk. Sekalipun ia tidak bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu atau takut dipermalukan. Ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Dikatakan Alkitab, malulah kalau kamu datang ke gereja. Lihat gereja ada kebutuhan. Kamu bisa bantu tapi kamu pura-pura enggak tahu. Malulah karena itu. Keras ya firman Tuhan hari ini. Yang kedua, yang pertama menjadi saksi Tuhan, yang kedua menjadi saksiku. Baca sama-sama, menjadi saksiku. Dan ditegaskan lagi dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Baca, saksi apa? Saksiku. Bukan saksi pendeta lain. Saya dengar sebuah teman di YouTube, dia bilang ada tamu khotbah di gereja. Pendeta ini, pendeta muda, baru lulus dari Reform. School of Theology Reform, Pak Stephen Tong. Dan dikatakan sama-sama mereka lulusan Stephen Tong. Dalam khotbah sedikit-sedikit mengutip, Pak Tong bilang begini, Pak Tong bilang begitu, Pak Tong bilang begitu. Terus saja Pak Tong bilang begitu. Dan dia memberikan masukan, yang kamu jadi saksi itu jadi saksi Tuhan atau saksinya Pak Tong? Menjadi saksiku. Karena sekarang ini orang-orang menjadi saksi agama tertentu, saksi gereja tertentu, saksi orang tertentu. Apa bedanya sama K-pop? Memang saya ditawarkan main sih, tapi saya menolak. Coba lihat saudara, apa bedanya tuh? Lihat. Apa bedanya? Semua pakai spanduk, oh pendeta hebat, pendeta hebat. It's just the same. Ingat saksi siapa? Nama siapa? Yesus. Ayo teman-teman, fans-fans saya mana ya tadi ya? Ada nggak fans-fans saya? Udah ada belum? Iya, ada mic nggak? Ini adalah fans saya. Selamat datang di JCC. Ini adalah pemberian dari kami. Saudara lihat pendeta artis ya kayak gini. Saudara pernah lihat pendeta artis ya? Saksinya siapa saya tanya? Saksi bebek? Saksi Yesus atau saksinya siapa? Saudara lihat saya rela dipermalukan begini loh saudara. To witness the goodness of the God. Amin. Bahkan Yesus pun ikut nyanyi di sini. Yesus jadi fansnya pendeta ini. Padahal ceritanya, sekarang lihat ya. Ayo, saudara lihat ya. Coba Yesus duduk di sini. Duduk. Kamera ikut Yesus. Ayo yang lain duduk sama Yesus. Ya duduk. Alkitab mencatat pendeta bukan fans. Yesus duduk makan dengan orang berdosa. Saksinya siapa saya tanya? Saksiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harusnya yang dapat ini ya Yesusnya. Dan saya juga ikut duduk makan sama dia. Orang biasa aja kok. Orang kita bukan ngartis.
Ya kan? Makasih ya. Ini kacamata hitam tiba-tiba ada semua dari mana? Thank you ya. God bless you. Berikan tepuk tangan buat tim. Ayo yang terakhir yuk. Yang terakhir. Yesus terangkat ke surga. Seneng kan ibadah di gereja JCC? Selalu ada kejutan. Lukas 24 ayat 50. Baca dengan keras 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Saudara baik-baik garis bawahi kata terangkat ke surga. Teman-teman pemusik sudah bisa masuk. Mereka kasih saya 20 menit, saya ternyata lebih cepat. Terangkat ke surga, baca sama saya terangkat ke surga hari ini. Mari kita baca ayat selanjutnya. Yuk kita baca pelan-pelan. Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan. Ini gambar ilustrasi sebuah lukisan. Judul perikopnya seorang nabi bernama Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan. Lalu ada ayat, yuk kita baca. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya, baca dengan sama-sama, terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Satu kali, ayat 21. Kalau makhluk-makhluk itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, 2, roda-roda itu sama-sama terangkat juga. Sebab roh makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Saudara tahu, saya mau tunjukkan pada saudara, ini yang Yehezkiel lihat. Roda-roda, dan setiap roh itu jalan, dia terangkat, terangkat, terangkat. Saudara tahu, saya mau jelaskan buat saudara. Roh Tuhan, kenapa Yesus terangkat? Roh Tuhan itu hakikatnya mengangkat saudara. Ada ayat berkata, angkatlah tilammu. Roh Tuhan itu kalau engkau sering ada di hadirat Tuhan, hakikatnya dia itu mengangkat saudara. Yang susah, yang lemah dikuatkan, yang sakit dihiburkan, yang kurang ekonominya, Tuhan angkat. Gereja ini berdoa 41 tahun. Tuhan tidak buat dia jatuh ke bawah, Tuhan angkat dia ke atas. Karena ada roh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hakikat daripada roh Allah itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Karena itulah Yesus naik ke atas surga to show you all. Kamu semua bisa diangkat Tuhan. Amin. Lihat ayatnya, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Baca dengan keras, tinggal 2 ayat, awas kalau gak keras. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena umatnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara semua diangkat Tuhan karena saudara umatnya. Lalu lihatlah ayat ini. Mari baca sama-sama. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah wajahmu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.